Hai semuanya, welcome back to my channel. Kenalin, nama aku Devi. Seneng banget bisa ketemu kalian lagi. Buat kalian yang baru kenal atau baru pertama kali nonton video aku, halo. Dan buat kalian yang udah beberapa kali nonton video aku, thank you udah nonton lagi video aku hari ini. Jadi hari ini aku akan sharing tentang my morning routine atau kebiasaan aku di pagi hari. Jadi di sini aku akan liatin apa sih biasanya aku lakuin dari pagi hari sampai ya kurang lebih memulai aktivitas aku sampai sore harinya nanti. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu, tetap tonton video ini sampai habis dan langsung aja kita mulai. Jadi morning routine aku dimulai dengan bunyi alarm aku, dimana biasanya setiap hari alarm aku itu aku set up di pukul 6.30 dan juga 7 pagi. Kenapa aku punya 2 alarm? Karena biasanya aku suka snooze alarm. Walaupun itu sebenarnya nggak bagus, tapi aku masih suka kebiasaan. Dan aku menggunakan alarm yang kedua supaya mencegah aku dari bangun kesiangan. Terus setelah aku bangun, aku nggak langsung berdiri dari tempat tidur, tapi aku berdoa terlebih dahulu. Bersyukur sama Tuhan kalau kita udah dikasih hari yang baru untuk menggunakan hidup kita dengan lebih baik lagi. Setelah berdoa, aku biasanya melakukan stretching ringan karena biasanya kalau kita tidur itu kadang badan kita itu di posisi-posisi yang membuat kita tuh nggak enak gitu loh, dan bangun pagi hari biasanya kita suka pegel, dan itu karena kita nggak terlalu banyak gerak saat kita tidur, dan kita juga kan kadang nggak sadar posisi tubuh kita pada saat tidur. Jadi biasanya aku stretching mulai dari tangan, aku lurusin untuk ngerelaksin juga. Setelah itu aku ke kepala dan leher, biasanya aku cuman gerakin ke kanan dan ke kiri, dan juga aku putar sebentar. Terus habis itu aku stretching untuk kaki dan juga tulang punggung. Ini enak banget, kayak rasanya tuh tulangnya tuh langsung ketarik dan kayak ya enak deh pokoknya. Dan yang terakhir yang favorit aku adalah yang child pose ini, dimana ini itu rasanya bener-bener kayak tulang punggung kita itu bisa relax lagi dan pegel-pegel itu lepas. Ini stretching yang super ringan, tapi ini bener-bener membantu kita untuk kayak buat badan kita itu lebih enak aja gitu kalau bangun tidur. Terus setelah itu aku langsung minum air putih. Ini aku saranin untuk setiap kita biasain untuk minum air putih setelah bangun tidur, paling enggak 1 gelas. Kalau aku pakai botol, jadi aku kurang lebih minum juga sekitar 1/3 botol minum aku. Jadi selama tidur itu kita itu juga kehilangan air, makanya penting kalau misalnya bangun tidur kita langsung minum air putih untuk mengganti cairan tubuh kita yang hilang selama kita tidur. Terus selanjutnya aku beresin tempat tidur. Ini ada di video aku yang kebiasaan-kebiasaan yang perlu kalian lakukan, dimana beresin tempat tidur ini adalah salah satu kebiasaan ringan atau kecil tapi bisa memberikan dampak ke kehidupan kalian. Karena kalau misalnya tempat tidur kita berantakan, kita juga jadi gak enak gitu melihatnya, dan mood kita juga bisa ya berubah gitu. Apalagi kayak aku kerja dari rumah, atau misalnya buat kayak kalian yang kerja di kantor, saat pulang ke rumah kalau misalnya kalian lihat kasur berantakan, pasti kalian gak ada rasa relaxnya gitu loh, karena ngelihat ya tempat tidur kalian masih gak enak dilihat. Jadi aku saranin kita terus rapiin tempat tidur kita setiap hari, karena biasanya itu juga cuma makan waktu paling buat aku 1-2 menit doang. Terus setelah itu aku suka untuk buka hordeng, jadi let the lights in. Jadi aku suka banget sama natural light. Jadi biasanya aku sebelum malam atau sore atau misalnya mendung, aku selalu nggak pakai lampu gitu, karena aku lebih suka pakai cahaya natural. Terus lanjut ke buka jendela. Ini juga penting banget untuk pertukaran udara di dalam ruangan atau kamar kita gitu, atau misalnya di kantor kita. Jadi buat kita-kita yang mungkin pakai AC, itu biasain kalau pagi hari kita selalu buka jendela kita dulu gitu loh, untuk terjadi pertukaran udara dari dalam kamar kita dan juga udara luar. Lagian juga kalau misalnya kita buka jendela, itu bisa membuang bau-bau yang mungkin kurang enak dari dalam kamar kita tanpa perlu memakai pewangi ruangan.
Ini seperti kayak mengganti udara dari kamar kita yang mungkin lembab, diganti dengan udara pagi hari yang segar dari luar. Setelah itu aku biasanya itu mandi, karena terutama untuk aku yang misalnya work from home itu beda banget kalau misalnya kita kerja dari rumah tanpa perlu siap-siap. Karena biasanya kalau misalnya kita nggak mandi atau nggak ganti baju, nggak siap-siap, itu biasanya mood kita atau suasana hati kita tuh masih berasa kayak kita itu masih istirahat atau lagi liburan. Jadi aku biasain untuk siap-siap dulu sebelum aku mulai kerja. Jadi biasanya aku mandi pagi hari dan juga malam hari. Jadi mungkin kalian udah pernah lihat di video aku yang sebelumnya tentang my body care routine, dimana di sana aku membahas tentang body care aku. Jadi di video ini juga aku akan jelasin tentang body care aku, dimana aku menggunakan Scarlett Whitening untuk keseluruhan body care aku. Jadi yang pertama itu adalah aku pakai body scrub dari Scarlett Whitening, dimana mereka punya varian romansa. Wanginya ini enak banget, dan juga body scrub ini beda dengan body scrub yang aku biasanya atau dulu suka coba, karena scrub yang ada di Scarlett Whitening romansa ini, dia bulirannya atau scrubnya itu halus, jadi saat kita pakai dia nggak terasa sakit. Beda sama mungkin scrub yang dulu pernah aku pakai dan coba, itu scrubnya itu kasar, jadi kadang waktu aku habis pakai itu kadang suka kulit aku sampai merah setelah mandi. Nah, terus bedanya apa sih body scrub dengan mungkin scrub atau sabun biasa atau shower scrub? Jadi kalau misalnya body scrub ini lebih ke arah untuk deep cleansing, jadi dia bisa menghaluskan kulit kita dan mengangkat sel-sel kulit mati. Karena itu dia dipakai, aku saranin sekitar 2-3 kali dalam 1 minggu. Jadi kita nggak perlu pakai ini setiap hari, tapi kita ganti-ganti sama sabun atau shower scrub kita. Untuk pemakaian body scrub ini, kalian itu pakainya sebelum mandi ya, jadi saat kulit kalian itu masih kering. Jadi kalian pakai, kalian ambil secukupnya, kalian usap ke seluruh tubuh kalian. Kalian boleh gosok-gosok ringan di kulit kalian supaya membantu exfoliatingnya lagi. Setelah itu kalian diamkan selama 2-3 menit. Setelah didiamin 2-3 menit, kalian bisa bilas dengan air, dan kalian gak perlu pakai sabun lagi setelah kalian pakai body scrub. Jadi body scrub romansa ini wanginya enak banget, seger banget. Kalau misalnya aku gak pakai body scrub, aku pakai shower scrub. Jadi ini yang aku pakai adalah shower scrub pomegranate dari Scarlett Whitening. Sebenarnya mereka punya 2 varian, yaitu yang pomegranate yang ungu dan juga yang mango yang kuning. Nah, untuk shower scrub ini adanya di botol, jadi kalian gak perlu khawatir barang ini akan tumpah kalau misalnya kalian bawa traveling. Lalu untuk shower scrub pomegranate ini aku suka banget wanginya. Jadi wanginya tuh seger banget, jadi saat selesai mandi itu rasanya tuh kayak beda gitu loh. Terus untuk shower scrub ini kalian bisa pakai sebagai gantinya sabun, tapi dengan tambahan benefits, yaitu ada exfoliating ringan. Karena di shower scrub pomegranate Scarlett Whitening ini dia ada buliran scrub halus yang bisa membantu kita untuk memaksimalkan saat membersihkan tubuh. Jadi bukan seperti sabun biasa yang misalnya nggak ada scrubnya, ini ada scrub halus yang bisa membantu kita untuk membersihkan lebih baik lagi, terutama apabila kita sering keluar rumah ya. Jadi kalau untuk shower scrub ini kalian pakainya itu setelah kalian membasahi tubuh kalian. Jadi pakainya itu seperti sabun, kalian basahi dulu badan kalian, baru kalian pakai shower scrub ini secukupnya. Terus setelah selesai mandi, jangan lupa kita harus memakai body lotion juga. Di sini body lotion yang aku pakai itu adalah body lotion Freshie dari Scarlett Whitening. Untuk body lotion ini kita harus pakai juga karena sabun aja nggak cukup, apalagi musim sekarang yang suka panas, terus tiba-tiba hujan, apalagi buat kita yang sering ada di tempat ber-AC, itu kita harus banget hydrate kulit kita supaya kulit kita itu nggak kering. Untuk body lotion dari Scarlett Whitening ini yang aku paling suka adalah botolnya, karena botolnya itu ada sistem lock and unlocknya. Jadi kalian bisa bawa botol ini untuk traveling atau dibawa di jalan karena dia nggak akan tumpah kalau kalian lock. Jadi untuk semua produk body care dari Scarlett Whitening, mereka itu mengandung glutathione dan juga vitamin E, di mana mereka itu fungsinya untuk mencerahkan, melembabkan, dan juga menutrisi kulit. Terus kalian gak perlu khawatir, untuk produk Scarlett Whitening body care ini semuanya sudah terregistered by BPOM dan juga not tested on animals, which is I like. Jadi kalian akan aman pakai produk ini, dan satu lagi ini juga halal. Lalu untuk harga,
kalau misalnya kalian beli satuan, itu satunya cuman 75.000 aja. Tapi kalau kalian mau lebih hemat, kalian bisa beli yang paket hemat, dimana isinya itu langsung ada 5 items dengan harga 300.000 aja. Terus kalian juga akan dapat dengan reusable box dan juga free gifts. Jadi kalian langsung cek sendiri aja di IG mereka @scarlet_whitening, dan juga kalian bisa cek di Shopee. Aku akan taruh linknya di kolom komentar bawah. Setelah mandi dan ngelakuin body care rutin aku pakai skincare. Nah, untuk skincare ini aku nggak akan bahas di video ini karena akan makan waktu lagi, dan aku juga nggak bisa jelasin dengan lebih jelas dan lebih enak. Jadi aku akan siapin video tersendiri untuk skincare aku. Terus setelah aku pakai skincare, aku ganti baju. Jadi ini juga berhubungan dengan kesiapan diri kita. Kalau misalnya kayak kita masih tetap pakai baju tidur, pasti itu rasanya beda banget sama kalau misalnya kita udah pakai baju rumah gitu. Aku juga nggak pakai baju kantor selama work from home, tapi aku pakai baju ya seenggaknya baju yang biasa aku pakai di rumah gitu, tapi bukan baju tidur. Nah, setelah itu aku langsung buat kopi, karena aku itu adalah peminum kopi dan aku selalu minum kopi dingin. Jadi mau itu pagi, sore, malam, aku tetap minum kopi dingin. Dan aku juga di sini pakainya kopi saset doang. Aku nggak terlalu rajin pakai kopi yang harus dibikin sendiri, kayak misalnya dari kopi hitam, campur creamer, campur gula. Enggak, aku pakai kopi instan aja. Dan ini kopi yang aku suka juga di Philippines. Terus abis itu aku kasih air panas, terus abis itu aku kasih air, dan setelah itu aku masukin es batu yang banyak. Setelah aku bikin kopi, aku akan langsung duduk di meja kerja aku di rumah. Terus karena aku kerjain dari rumah, jadi ini sebenarnya aku bisa kerja sambil sarapan. Jadi aku biasanya sarapan paling gak sedikit, karena biasanya aku kalau nggak sarapan kadang aku suka pusing. Jadi aku bisa langsung mulai kerja sambil aku sarapan. Jadi mulai kerja itu adalah akhir dari morning routine aku, karena biasanya aku kerja sampai sore hari, yaitu jam 5. Terus biasanya kita ada makan siang jam 12-an sampai jam 1, dan setelah itu masuk ke evening routine. Oke, jadi itu aja rutinitas pagi hari aku. Seperti yang kalian lihat bahwa rutinitas aku itu sebenarnya nggak terlalu ribet, dan setelah itu juga sampai sore hari aku kerja. Paling siangnya itu aku ada istirahat makan siang. Tapi untuk secara keseluruhan rutinitas pagi aku kurang lebih setiap hari berjalan kayak gitu aja. Buat kalian yang punya morning routine juga, kalian bisa kasih di komentar bawah tentang kebiasaan pagi hari kalian gitu ya. Jadi semoga kalian suka sama video ini, dan jangan lupa kalau kalian belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, dan kalau kalian suka sama video ini, klik tombol like-nya. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!